Kenapa aku berbeda? Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Apakah aku benar-benar kutukan seperti yang orang-orang bilang? Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Saudaraku, hidup tidak selalu dimulai dengan pelukan hangat. Ada bayi yang lahir disambut senyum bahagia, tangisannya dipeluk dengan doa-doa penuh syukur. Namun ada pula yang kedatangannya justru diwarnai air mata, kehilangan, dan penolakan. Inilah kisah tentang seorang anak yang sejak lahir dianggap sebagai kutukan. Ia terlahir tanpa kedua kaki. Ibunya meninggal ketika melahirkannya dan sang ayah tidak sanggup menerima kenyataan pahit itu. Bayi mungil itu kemudian ditinggalkan, diserahkan kepada kakek dan neneknya yang sudah renta. Namanya Raihan. Hidup Raihan adalah perjalanan panjang dari luka, hinaan, kesepian, hingga akhirnya menjadi cahaya. Dari anak yang ditolak, ia berubah menjadi sosok yang memberi arti bagi keluarga, lingkungannya, bahkan bagi orang-orang yang dulu menghinanya. Dengarkanlah baik-baik karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan yang akan menggetarkan hati kita semua. Kisah seorang anak yang dulu dianggap kutukan, namun akhirnya menjadi anugerah. Malam itu, hujan deras mengguyur sebuah desa kecil. Di dalam sebuah rumah kayu sederhana, suara jeritan seorang wanita yang sedang berjuang melahirkan bercampur dengan doa keluarga yang menunggu dengan cemas. Ketika tangisan bayi akhirnya pecah, semua orang yang hadir menunduk dalam duka. Bayi itu lahir tanpa kedua kaki, dan lebih memilukan lagi, ibunya tidak lagi bernafas. Malam yang seharusnya penuh syukur berubah menjadi malam penuh kesedihan. Di tengah keheningan, sang ayah berdiri dengan wajah muram, lalu pergi meninggalkan rumah. Ia tidak sanggup menerima kenyataan, kehilangan istri, dan memiliki anak yang lahir dengan kekurangan. Keesokan harinya, kabar itu cepat menyebar di desa. Warga mulai berbisik-bisik di warung, di sawah, di pinggir jalan. Anak itu lahir cacat. Ibunya meninggal karena melahirkannya. Itu pasti kutukan. Begitulah dunia memberi label pada Raihan yang baru saja menghirup udara dunia. Bayi yang seharusnya disambut dengan pelukan justru menjadi bahan perbincangan penuh stigma. Namun, ada dua orang yang tidak pernah menyerah, kakek dan neneknya. Meski sudah tua dan hidup sederhana, mereka memeluk Raihan dengan sepenuh hati. Bagi mereka, cucu kecil itu bukan kutukan. Ia adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan penuh kasih. Hari-hari pertama Raihan dipenuhi tangis kesepian, tanpa pelukan seorang ibu, tanpa belean seorang ayah. Hanya tangan keriput sang nenek yang selalu mengguncang perlahan, menenangkannya dengan bisikan penuh cinta. Seiring waktu, Raihan tumbuh menjadi balita. Ia belajar merangkak, duduk, dan bergerak dengan kedua tangannya yang mungil. Kakek dan nenek selalu ada di sisinya, menguatkan setiap langkah kecil yang bisa ia lakukan tanpa kaki. Namun, dunia luar tidaklah ramah. Ketika anak-anak sebaya mulai bisa berlari di halaman, bermain bola, dan bercanda riang, Raihan hanya bisa duduk di sudut, memperhatikan mereka dengan tatapan kosong. Setiap kali ia mencoba mendekat, ejekan datang. "Lihat, itu si Buntung. Hahaha, mana bisa dia ikut main? Dia kan gak punya kaki." Tawa anak-anak itu seperti belati yang menusuk hatinya. Ia hanya bisa terdiam, menahan air mata, dan kembali pulang dengan hati hancur. Di rumah,
Raihan sering bertanya dalam hatinya, "Kenapa aku berbeda? Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Apakah aku benar-benar kutukan seperti yang orang-orang bilang?" Namun, setiap kali ia hampir menyerah, neneknya selalu datang menenangkan. Dengan suara lembut, sang nenek berkata, "Raihan, cucuku, jangan pernah percaya pada kata-kata mereka. Kau bukan kutukan, kau adalah cahaya. Tuhan punya rencana besar untukmu." Kata-kata itu menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat Raihan kecil bertahan. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti, ia merasa ada harapan kecil yang selalu dijaga oleh kakek dan neneknya. Malam-malam Raihan dipenuhi kesunyian. Ia sering menatap langit dari jendela rumah, melihat bintang-bintang berkelip, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, kalau memang aku bukan kutukan, buktikanlah, tunjukkan jalanku." Dan di balik doa polos seorang anak kecil itu, perjalanan panjang Raihan pun dimulai. Seiring bertambahnya usia, Raihan mulai menyadari bahwa hidupnya tidak sama dengan anak-anak lain. Ia tidak bisa berlari di pematang sawah, tidak bisa bermain layang-layang bersama kawan-kawan, apalagi ikut serta dalam permainan bola yang selalu menjadi kegemaran anak desa. Di usianya yang baru 5 tahun, Raihan sudah terbiasa menatap dunia dari bawah, duduk di tanah, sementara anak-anak lain berlari kencang. Setiap kali ia mencoba mendekat, selalu ada tatapan aneh yang menghantam hatinya. Awalnya, ia hanya merasa berbeda, namun lambat laun, perbedaan itu menjadi luka karena olok-olokan yang tak pernah berhenti. Di suatu sore, saat anak-anak desa bermain bola di lapangan, Raihan duduk di tepi dengan mata berbinar. Ia hanya ingin menonton, namun tawa dan ejekan datang bertubi-tubi. Lihat tuh, si Buntung ikut nonton." "Hahaha, ngapain dia di sini? Mau main bola juga? Mana bisa. Dia kan cuma bisa duduk, kalau jadi wasit aja juga nggak bisa jalan." Gelak tawa itu bergema. Bagi anak-anak lain, mungkin itu sekadar candaan. Tapi bagi Raihan kecil, kata-kata itu seperti pisau yang menggores hatinya. Ia tersenyum paksa, mencoba menahan air mata, lalu perlahan merangkak pulang. Di rumah, neneknya menatap dengan wajah cemas. Baju Raihan penuh debu, wajahnya lesu, matanya sembab. "Raihan, ada apa nak?" tanya sang nenek dengan suara lembut. Raihan hanya menggeleng, lalu memeluk tubuh renta itu, erat-erat. Dalam pelukan neneknya, ia akhirnya menangis sejadi-jadinya. Tangis yang menandakan betapa beratnya beban seorang anak kecil yang harus menanggung ejekan dunia. "Nek, kenapa mereka semua benci sama Raihan? Apa Raihan benar-benar kutukan? Apa Raihan gak pantas punya teman?" tanyanya di sela isak tangis. Sang nenek terdiam sejenak, air matanya jatuh, tapi ia tidak ingin cucunya melihatnya rapuh. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Cucuku, dengarkan baik-baik. Kau bukan kutukan. Orang-orang itu hanya belum bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan biarkan kata-kata mereka memadamkan cahaya yang Tuhan titipkan di hatimu." Raihan mendengarkan, meski hatinya belum sepenuhnya percaya. Baginya, dunia terasa kejam, tetapi cinta nenek dan kakeknya selalu menjadi selimut hangat yang membuatnya bertahan. Hari-hari berikutnya, ejekan itu semakin sering datang. Di jalan, di sekolah, bahkan di rumah tetangga. Anak-anak lain berlarian sambil meniru gaya Raihan berjalan dengan tangannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, sementara Raihan hanya bisa menunduk. Ada hari-hari di mana ia pulang dengan pakaian kotor karena didorong jatuh. Ada hari-hari di mana ia menahan lapar karena tidak berani jajan di warung, takut diejek. Namun, yang paling menyakitkan bukan hanya ejekan anak-anak, melainkan tatapan orang dewasa. Ada yang menatapnya dengan iba, seolah-olah Raihan hanyalah beban hidup. Ada pula yang bergumam lirih, "Kasihan anak itu, seharusnya dia nggak lahir, itu kan tanda kutukan." Kata-kata itu meresap di dalam hatinya, menghantui setiap malam. Seringkali, sebelum tidur, Raihan memandang langit-langit kamar kecilnya, bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku benar-benar kutukan, kenapa Tuhan membiarkanku hidup? Untuk apa aku ada di dunia ini?"
Namun, di tengah keputusasaan itu, kakeknya selalu datang dengan kebijaksanaan sederhana. "Raihan," kata kakeknya suatu malam, "aku tahu dunia kejam padamu. Tapi ingatlah, hidup bukan tentang apa yang orang lain katakan. Hidup adalah tentang bagaimana kau membuktikan bahwa mereka salah." Kata-kata itu membuat Raihan terdiam. Ia masih kecil, tetapi perlahan mulai mengerti, jika dunia menolaknya, ia harus menemukan caranya sendiri untuk diterima. Di sekolah, Raihan juga sering merasa tersisih. Ia duduk di bangku paling depan karena gurunya tahu ia sulit bergerak. Setiap kali ada pelajaran olahraga, ia hanya bisa melihat dari jauh, menunggu jam pelajaran selesai. Namun ada satu hal yang membuat Raihan berbeda. Ia senang menggambar. Dengan pensil kecil dan kertas lusuh, ia sering melukis bentuk-bentuk sederhana. Bagi anak-anak lain, mungkin itu hanya coretan, tapi bagi Raihan, itu adalah pelarian. Setiap goresan seolah menjadi jembatan untuk melupakan dunia yang kejam. Dari kertas putih, ia menciptakan dunia yang tak pernah mengejeknya. Dunia yang hanya berisi warna, garis, dan imajinasi. Neneknya sering tersenyum melihatnya menggambar hingga larut malam. "Lihatlah, Kek," katanya pada suaminya. "Cucu kita ini punya bakat. Jangan-jangan ini jalan yang Tuhan tunjukkan untuknya." Kakeknya hanya mengangguk, menatap cucunya dengan harapan. Meski hidup mereka sederhana, mereka percaya Raihan akan menemukan jalannya sendiri suatu hari nanti. Masa kecil Raihan penuh luka, tetapi juga penuh doa. Setiap ejekan membuatnya menangis, tetapi setiap tangis itu pula yang menguatkan hatinya. Perlahan, ia mulai belajar bahwa dunia tidak akan selalu ramah. Namun ia juga mengerti bahwa di balik semua penderitaan ada cinta tulus dari dua orang tua renta yang selalu memeluknya tanpa syarat. Dan dalam hatinya yang kecil, Raihan berjanji pada dirinya sendiri, "Suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa aku bukan kutukan. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berarti." Raihan beranjak remaja dengan luka batin yang semakin dalam. Ia tidak lagi sering menangis setiap kali diejek, tapi hatinya diam-diam mengeras. Rasa sakit yang ia alami sejak kecil, ia pendam dalam diam. Namun semakin ia tumbuh, semakin besar pula keinginannya untuk menemukan sesuatu yang membuatnya merasa berharga. Setiap kali ia melihat teman-temannya bercita-cita menjadi guru, dokter, atau polisi, Raihan hanya bisa menatap kosong. Dalam hatinya ia bertanya, "Kalau aku cacat begini, aku bisa jadi apa? Siapa yang mau menerima aku bekerja nanti?" Pertanyaan itu menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap malam. Suatu hari saat ia berusia 13 tahun, kakeknya membawa pulang sebuah komputer bekas. Layarnya besar dan agak buram, CPU-nya pun berisik. Tapi bagi Raihan, benda itu seperti sebuah keajaiban. "Kakek tabung uang sedikit-sedikit, ini untukmu Raihan, belajarlah. Dunia ini luas, mungkin dari sini kau bisa melihatnya," ujar sang kakek sambil menepuk bahunya. Mata Raihan berbinar. Ia menatap komputer itu seolah menemukan sebuah jendela baru dalam hidupnya. Malam itu juga ia mencoba menyalakan mesin tua itu. Bunyi dengung kipasnya memenuhi kamar kecilnya, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya sesuatu yang benar-benar miliknya. Hari-hari berikutnya Raihan mulai menjelajahi dunia internet. Dengan koneksi yang lambat dan terbatas, ia tetap bertahan. Ia mencari apa saja yang bisa dipelajari. Dan disitulah ia menemukan dunianya, desain grafis. Awalnya ia hanya kagum melihat gambar-gambar logo dan ilustrasi yang bertebaran di internet. Bagaimana orang bisa membuat ini semua, pikirnya. Lalu ia mulai membaca tutorial sederhana, menonton video dan mencoba menirunya. Jam demi jam, hari demi hari, ia tenggelam dalam dunia desain. Terkadang ia lupa makan, lupa tidur. Hanya cahaya layar komputer yang menemaninya sepanjang malam. Neneknya sering mengetuk pintu, berkata dengan lembut, "Raihan, jangan terlalu malam nak, jaga kesehatanmu." Tapi Raihan hanya tersenyum. "Iya nek, sebentar lagi." Ia tahu, dari sinilah jalan hidupnya akan berubah. Namun perjalanan itu tidak mudah. Komputer bekasnya sering rusak.
Pernah suatu malam, perangkat itu mati total saat ia sedang mengerjakan desain. Rehan panik, lalu menangis. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Tapi kakeknya datang, membetulkan kabel, membersihkan CPU dan berkata, "Jangan menyerah hanya karena satu halangan kecil. Mesin bisa rusak, tapi semangatmu jangan sampai padam." Kalimat sederhana itu kembali membakar semangat Raihan. Tahun-tahun berlalu, Raihan semakin lihai mengoperasikan software desain. Ia tidak pernah ikut kursus formal, tidak pernah punya guru. Semua ia pelajari dari internet. Ia belajar mengatur warna, membuat tipografi, memahami bentuk, hingga akhirnya ia bisa membuat logo-logo sederhana. Awalnya ia hanya membuat untuk dirinya sendiri. Ia mendesain logo imajiner untuk perusahaan-perusahaan khayalan yang ia ciptakan. Tapi dari sana ia mulai percaya diri. Di suatu malam yang sepi, Raihan menemukan informasi tentang sebuah sayembara desain logo online. Hadiahnya tidak besar, tapi baginya itu adalah kesempatan emas. Ia mendaftar. Dengan penuh semangat, ia menuangkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Ia mengerjakan desain itu siang dan malam dengan penuh doa di setiap goresannya. Dan hasilnya mengejutkan. Beberapa minggu kemudian, email masuk ke akun Raihan. Tangannya gemetar saat membukanya. Matanya membesar, ia menutup mulutnya tak percaya. "Selamat, Anda adalah pemenang lomba desain logo ini." Raihan terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia mengakui keberadaannya. Hari itu ia berlari, atau lebih tepatnya menyeret tubuhnya dengan cepat menuju ruang tengah dengan membawa laptop kecilnya. Ia menunjukkan email itu pada nenek dan kakeknya. Neneknya menangis haru, memeluk cucunya erat. Kakeknya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kau lihat Raihan, dunia akhirnya tahu siapa dirimu. Kau bukan kutukan, kau adalah anugerah." Raihan menangis di pelukan mereka. Semua luka yang ia pendam sejak kecil seakan terobati oleh satu pengakuan itu. Kemenangan pertama itu menjadi titik balik hidupnya. Dari sana tawaran mulai berdatangan. Perusahaan-perusahaan kecil dari luar negeri mulai menghubunginya melalui platform daring. Mereka meminta Raihan membuatkan logo dengan bayaran yang bagi ukuran desa kecil itu sangatlah besar. Ia bekerja dari kamar kecilnya dengan komputer bekas, ditemani secangkir teh hangat buatan neneknya. Setiap desain yang ia buat, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Semakin lama, namanya semakin dikenal di dunia maya. Ia menjadi desainer grafis lepas yang karyanya dipakai berbagai perusahaan. Ironisnya, orang-orang di lingkungannya yang dulu mengejek mulai melihatnya dengan tatapan berbeda. Dari anak buntung yang tak berguna, kini mereka melihatnya sebagai remaja yang sukses meski hidup penuh keterbatasan. Namun Raihan tidak pernah membalas dendam. Ia tetap menunduk, tetap ramah, tetap senyum. Dalam hatinya ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah membalas sakit hati, tapi membuktikan bahwa ia bisa bersinar tanpa harus merendahkan orang lain. Di usia 17 tahun, Raihan sudah mampu membeli komputer baru yang lebih canggih dari keringatnya sendiri. Ia juga mulai menabung untuk sesuatu yang lebih besar, kaki palsu. Ia ingin berdiri, ia ingin berjalan, ia ingin merasakan dunia dari sudut yang sama dengan orang lain. Dan akhirnya, impian itu terwujud. Dengan penuh haru, ia memasang kaki palsu pertamanya. Saat langkah pertamanya terayun, meski kaku dan belum sempurna, air matanya mengalir deras. Ia menatap kakek dan neneknya yang ikut menangis bahagia. "Lihat, Kek. Lihat, Nek. Raihan bisa berjalan." Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidupnya. Dari seorang anak yang dianggap kutukan, kini ia berdiri dengan kakinya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Raihan kini telah beranjak dewasa. Dari kamar kecilnya di desa, ia menjadi desainer grafis yang karyanya dikenal hingga ke mancanegara. Perusahaan-perusahaan asing mempercayakan identitas visual mereka kepadanya. Setiap logo yang ia buat lahir dari proses panjang penuh kesabaran dan doa.
Namun bagi Raihan, keberhasilan bukan sekadar angka dalam rekening atau nama yang dikenal di dunia maya. Keberhasilan baginya adalah ketika ia bisa membuktikan bahwa dirinya yang dulu dianggap kutukan ternyata bisa memberi cahaya bagi orang lain. Di tengah kesibukan menerima proyek desain, Raihan mulai teringat masa kecilnya. Ia ingat bagaimana ia sering merasa kesepian, merasa tidak punya teman, merasa tersisih dari lingkungannya. Luka itu begitu dalam, namun justru dari situlah lahir sebuah tekad. Ia tidak ingin anak-anak lain merasakan apa yang ia rasakan dulu. Maka lahirlah sebuah gagasan sederhana, kelas gratis desain grafis untuk anak-anak di lingkungannya. Raihan membuka pintu rumah kakek neneknya setiap sore. Ia mengundang anak-anak sekitar untuk belajar desain di komputer yang ia miliki. Tidak ada biaya, tidak ada syarat, hanya niat untuk berbagi. Awalnya hanya 3 atau 4 anak yang datang, duduk kikuk di depan komputer. Mereka tidak tahu apa itu desain, tidak tahu apa itu logo. Namun Raihan sabar membimbing. Ia mengajarkan cara menggambar bentuk sederhana, cara memilih warna, hingga cara menuliskan huruf yang indah. Hari demi hari jumlah anak-anak yang datang semakin banyak. Rumah kecil itu dipenuhi tawa dan semangat belajar. Suasana yang dulu sering sunyi, kini berubah menjadi tempat penuh kehidupan. Orang-orang yang dulu mengejek Raihan, kini mulai mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar kepadanya. Dunia seperti berputar. Yang dulu menolak, kini justru datang meminta ilmu. Dan Raihan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia tidak pernah menyinggung masa lalu. Ia tidak pernah menyimpan dendam. Ia hanya ingin berbagi. Namun puncak kebahagiaan Raihan bukan hanya saat ia bisa mengajar. Ada satu impian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia ingin membahagiakan kakek dan neneknya. Sejak kecil, 2 orang tua renta itu adalah satu-satunya yang selalu ada untuknya. Mereka yang merawat, mendidik, mendoakan, dan mencintainya tanpa syarat. Maka, dengan tabungan yang ia kumpulkan, Raihan diam-diam mendaftarkan kakek dan neneknya untuk berangkat ke Tanah Suci. Hari itu saat ia menyerahkan paspor dan tiket perjalanan, kakek neneknya tertegun. "Raihan, ini apa nak?" tanya sang nenek dengan suara bergetar. Raihan tersenyum menahan haru. "Nek, kek, ini hadiah kecil dari Raihan. Terima kasih karena sudah merawat Raihan sejak bayi. Pergilah ke Tanah Suci, doakan Raihan di sana." Tangis pun pecah. Nenek dan kakeknya memeluk Raihan erat-erat. Air mata bahagia mengalir deras di wajah yang sudah dipenuhi kerutan. Hari keberangkatan itu menjadi salah satu hari paling indah dalam hidup Raihan. Ia melepas kepergian kakek dan neneknya ke Tanah Suci dengan senyum dan doa. Dalam hatinya ia berkata, "Inilah balasan kecil untuk kasih sayang besar yang tak pernah bisa aku ukur." Nama Raihan kini mulai terdengar luas, bahkan di luar desanya. Ia dianggap sebagai inspirasi. Media lokal mulai menuliskan kisahnya, mengangkat bagaimana seorang anak yang dulu dianggap kutukan, kini justru menjadi berkah bagi lingkungannya. Tapi Raihan tetap sederhana. Ia tetap tinggal di rumah kecil bersama kakek neneknya. Ia tetap bekerja dari kamar mungil dengan kayu yang sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Baginya, kesederhanaan adalah bagian dari jati dirinya. Ia tahu, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kau berdiri, melainkan seberapa banyak kau bisa membuat orang lain ikut bangkit bersama. Meski begitu, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum selesai. Ada satu pintu masa lalu yang masih tertutup rapat. Ayahnya. Sejak ditinggalkan ketika masih bayi, Raihan tidak pernah melihat sosok ayahnya lagi. Ayah yang memilih menikah lagi, pindah ke kota, dan hidup bersama keluarga barunya. Meski luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, Raihan tidak menaruh dendam. Ia hanya menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Namun takdir selalu punya cara mempertemukan yang pernah terpisah. Suatu hari kabar tentang ayahnya sampai ke telinga Raihan. Ayahnya kini hidup pas-pasan bersama istri barunya dan 3 orang anak.
Hidup mereka sederhana, bahkan cenderung sulit. Raihan terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Hatinya bergejolak. Ia tahu, inilah saatnya ia menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Waktu terus berjalan. Raihan semakin dikenal sebagai sosok inspiratif. Ia yang dulu dipandang rendah, kini justru menjadi kebanggaan banyak orang. Namun, di dalam hati kecilnya, ada satu ruang kosong yang belum pernah terisi. Ruang tentang seorang ayah. Sejak lahir, ia tidak pernah merasakan pelukan seorang ayah. Tidak pernah mendengar nasihat, tidak pernah mendapatkan perhatian. Yang ia tahu hanyalah cerita bahwa ayahnya menyerahkannya kepada kakek nenek dan memilih pergi membangun keluarga baru. Raihan tumbuh dengan luka itu, luka yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Luka yang ia tutupi dengan senyum, dengan kerja keras, dengan karya. Namun suatu hari, kabar datang dari seorang tetangga yang baru pulang dari kota. Ia berkata, "Raihan, kau tahu? Ayahmu sekarang tinggal di kota kecil sebelah. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang sulit. Dia punya istri dan 3 orang anak." Raihan terdiam lama. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Ia menatap layar komputernya yang masih menyala, tapi pikirannya melayang jauh. "Ayah, bagaimana kabarmu selama ini? Apa kau pernah sedikit saja mengingatku? Apa kau pernah menyesal meninggalkan aku?" Malam itu Raihan tidak bisa tidur. Kenangan-kenangan masa kecil kembali menghantuinya. Saat ia dipanggil kutukan, saat ia merangkak pulang dengan tubuh penuh debu, saat ia menangis di pelukan neneknya, bertanya kenapa semua orang membencinya. Dan di tengah semua itu, bayangan ayahnya selalu hadir sebagai sosok yang pergi, yang tidak pernah kembali. Namun Raihan juga ingat bagaimana kakek dan nenek selalu mengajarkan, jangan simpan dendam, karena dendam hanya akan merusak hati sendiri. Akhirnya dengan berat hati, Raihan membuat keputusan. Ia akan menemui ayahnya. Perjalanan itu penuh haru. Dengan langkahnya yang kini lebih tegap berkat kaki palsu, Raihan menuju kota tempat ayahnya tinggal. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu harus menatap dengan mata seperti apa. Yang ia tahu, ia ingin menutup luka yang sudah terlalu lama ia pendam. Dan disitulah, di sebuah rumah sederhana di gang kecil, Raihan akhirnya berdiri di depan pintu. Pintu itu terbuka. Seorang pria berusia paruh baya keluar. Rambutnya mulai beruban, wajahnya keriput, matanya tampak letih. Dan Raihan tahu, itulah ayahnya. Mereka saling menatap. Waktu seolah berhenti. Ayahnya terdiam, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar. "Raihan," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Raihan menangguk pelan, air matanya menetes. "Iya ayah, ini Raihan." Ayah langsung memeluknya erat. Tangisnya pecah seketika. Selama 20 tahun, ia mungkin mencoba melupakan, mungkin mencoba menutupi rasa bersalah. Tapi saat melihat anaknya yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya, semua benteng runtuh. Maafkan ayah nak. Ayah pengecut, ayah salah besar, ayah menyesal seumur hidup." Tangis itu mengalir deras. Raihan juga menangis. Tapi berbeda dengan ayahnya, tangis Raihan bukanlah tangis penuh dendam. Ia menangis karena akhirnya beban yang selama ini ia pikul menemukan pelepasannya. "Ayah, Raihan tidak pernah dendam. Justru Raihan bersyukur. Karena meski ayah pergi, Raihan punya kakek dan nenek yang luar biasa. Dan sekarang, Raihan hanya ingin kita saling memaafkan." Pertemuan itu menjadi titik balik. Hubungan yang hancur 20 tahun perlahan diperbaiki. Raihan mulai sering datang ke rumah ayahnya. Ia bertemu dengan adik-adiknya, 3 anak kecil yang polos dan ramah. Mereka menyambut Raihan dengan senyum, tanpa prasangka. Dan Raihan, meski hatinya masih sering terasa perih mengingat masa lalu,
belajar untuk mencintai mereka. Bahkan lebih dari itu, Raihan membantu kehidupan ayahnya. Dengan uang hasil kerja kerasnya, ia memberi modal kepada ayahnya untuk membuka warung kecil di rumah. Dia juga membantu membiayai sekolah adik-adiknya, memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari yang pernah ia punya. Orang-orang sempat bertanya-tanya, kenapa Raihan mau membantu ayahnya yang dulu menelantarkannya? Bukankah itu tidak adil? Tapi Raihan hanya tersenyum. Kalau aku dendam, apa gunanya semua kesuksesan ini? Aku ingin hidupku jadi berkah, bukan beban. Aku ingin mengubah luka menjadi cahaya, dan maaf adalah cahaya paling indah yang bisa kuberikan. Kini Raihan bukan hanya seorang desainer grafis sukses. Ia adalah simbol keteguhan, ketabahan, dan kasih yang tidak pernah padam meski dikhianati. Ia yang dulu disebut kutukan, kini menjadi anugerah. Bagi kakek dan neneknya, bagi lingkungan yang dulu menolak, bahkan bagi ayah dan keluarga barunya. Dan setiap kali ia menatap langkahnya dengan kaki palsu, Raihan tahu, setiap jejak itu adalah bukti. Bukti bahwa takdir bisa diubah, bahwa luka bisa menjadi cahaya, dan bahwa kasih, meski tertunda 20 tahun, selalu punya jalan untuk kembali. Waktu terus bergulir. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Raihan semakin dikenal. Bukan hanya sebagai desainer grafis sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang membawa harapan. Dari sebuah kamar kecil dengan komputer bekas, ia membangun masa depan. Dari luka ejekan dan penolakan, ia menumbuhkan ketabahan. Dari kesepian, ia menemukan cahaya. Kini, Raihan berdiri dengan kaki palsunya. Setiap langkah mungkin masih terasa berat, tapi setiap langkah juga penuh makna. Ia tidak lagi merasa sebagai kutukan. Ia tahu dirinya adalah anugerah, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk lingkungannya, bahkan untuk banyak orang yang mendengar kisahnya. Di desanya, anak-anak yang dulu belajar darinya kini mulai tumbuh percaya diri. Beberapa dari mereka bercita-cita menjadi desainer, beberapa lainnya menjadi kreator. Semua itu bermula dari pintu rumah kecil Raihan yang selalu terbuka. Kakek dan neneknya pun telah kembali dari tanah suci dengan wajah penuh damai. Setiap kali mereka menatap Raihan, mata mereka berbinar penuh rasa syukur. Anak yang dulu dianggap kutukan, kini menjadi penyejuk keluarga. Ayahnya pun kini menjalankan warung kecil hasil bantuan Raihan. Adik-adiknya bisa bersekolah dengan layak. Hubungan yang dulu retak kini perlahan sembuh. Meski tidak bisa menghapus masa lalu, Raihan berhasil menanam pohon maaf yang akarnya semakin dalam dari hari ke hari. Raihan sering duduk di beranda rumahnya pada sore hari, menatap langit yang berwarna keemasan. Dalam hatinya, ia berbicara dengan ibunya yang tak pernah sempat ia kenal. Ibu, lihatlah dari surga. Anakmu yang dulu dianggap kutukan, kini bisa membuatmu bangga. Semua ini untukmu, Ibu. Untuk ibu yang mengorbankan nyawa demi kelahiranku. Air matanya menetes setiap kali doa itu terucap. Namun bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Jika ada yang bertanya apa rahasia hidup Raihan, jawabannya sederhana. Ia tidak pernah membiarkan luka mengubahnya menjadi pendendam. Ia belajar bahwa kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru, sementara kasih sayang akan melahirkan keajaiban. Ia belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk menemukan kekuatan sejati. Dan ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan tentang seberapa banyak orang yang ikut ia bangkitkan bersama. Kini, setiap kali ada yang mengejek atau merendahkan orang lain di hadapan Raihan, ia selalu berkata lembut, "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kelemahannya. Bisa jadi, kelemahan itu adalah pintu menuju kekuatan besar yang belum terlihat." Malam terakhir di cerita ini, Raihan menatap layar komputernya yang kini jauh lebih modern daripada dulu. Di mejanya masih tersisa coretan-coretan logo pertama yang ia buat bertahun-tahun lalu.
Ia tersenyum, lalu mematikan komputer itu. Ia menoleh ke arah kakek neneknya, ke arah rumah ayahnya yang tidak jauh dari situ, ke arah anak-anak yang riang belajar setiap sore. Dan ia tahu, inilah arti hidup. Bukan tentang bagaimana dunia melihatmu ketika kau lahir, bukan tentang apa kata orang saat kau terjatuh, tapi bagaimana kau bangkit, bagaimana kau memaafkan, bagaimana kau memberi arti untuk orang lain. Rehan menutup matanya sejenak, menghirup udara malam dan berbisik lirih. Aku bukan kutukan. Aku adalah anugerah. Dan aku akan terus menjadi cahaya selama hidupku masih ada.